Seandainya kita di rahim ibu, surga. Semuanya kita dapat surga di rahim ibu. Lalu keluar di bumi ini surga. Semuanya serba surga. Lalu mati di liang lahat itu surga. Lalu di akhirat surga. Nggak ada kamus neraka. Pertanyaan kita, indah nggak surga itu yang seperti itu? Prof, semua yang terjadi pada diri kita adalah suratan takdir dari Sang Khalik, termasuk jalur kematian seseorang. Apakah dia husnul khotimah atau zuhul khotimah? Kalau itu takdir yang sudah menjadi ketentuan Allah, kenapa Allah menghukum kita di akhirat jika kita ditakdirkannya menjadi sesuatu yang bertentangan dengan ajarannya? Mohon pencerahannya, Prof. Bagus. Saya kira sudah kita jawab pada pertanyaan uraian kita yang lalu ya. Eh, Kalau Allah itu maha pengasih, maha penyayang, kenapa dia menciptakan iblis yang menggoda, menyesatkan? Kenapa enggak malaikat aja semuanya? Kalau Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, kenapa ada neraka? Kenapa enggak surga aja yang dibuat? Ya. Kalau Allah maha pengasih, maha penyayang, udahlah kita disurgakan semua aja. Allah maha pengasih, maha penyayang karena betul-betul ingin memberikan kebahagiaan puncak terhadap hambanya. Itu poin. Pertanyaan berikutnya. Bisa nggak kita merasakan kebahagiaan puncak tanpa Allah menghadirkan sesuatu yang berkebalikan? Bisa nggak Bapak merasakan nikmatnya sehat tanpa ada penyakit? Bisa nggak Bapak merasakan indahnya masa muda tanpa ada masa tua? Seandainya kita di rahim ibu, surga. Semuanya kita dapat surga di rahim ibu. Lalu keluar di bumi ini surga. Semuanya serba surga. Lalu mati di liang lahat itu surga. Lalu di akhirat surga. Nggak ada kamus neraka. Pertanyaan kita, indah nggak surga itu yang seperti itu? Hambar, bosan, nggak ada nilainya. Sesuatu yang bernilai itu karena ada pembandingnya kan Bapak Ibu. Maka itu surga di akhirat nanti itu dinding kaca saja yang memisahkan dengan neraka. Supaya orang neraka bisa merasakan pedihnya setelah membandingkan dirinya para penghuni surga. Supaya orang surga bisa mencapai puncak kesurgaannya setelah melihat pembandingnya neraka. Jadi Allah ingin membahagiakan hambanya. Jadi neraka itu dihadirkan untuk menyempurnakan rahmatnya kepada hambanya. Karena kalau enggak, semuanya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Toh nanti penghuni neraka itu pun juga yang disiksa di neraka itu apa Bapak Ibu sekalian? Dosa yang dilakukan oleh manusia itu yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seluruh dosa yang pernah kita lakukan ya sudah habis, maka Tuhan tidak akan pernah mendalimi hambanya. Habis kok dosa-dosanya itu. Udah disiksa 1000 tahun. Ya udah kalau sudah selesai, masuk ke dalam surga. Jadi dalam pandangan tasawuf Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya nanti itu semuanya orang masuk surga. Yang disiksa di neraka itu adalah perbuatan dosanya. Kalau sudah lunas semuanya, bersih semuanya, ya itu. Ya. Ada hadis Nabi, contohnya gini kan. Apa ya misalnya? Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam dagingnya itu kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi, itu hadisnya kan. Semua daging yang tumbuh dari bersumber dari yang tidak halal,
maka itu semuanya akan disiksa di neraka. Jadi kalau sudah daging haramnya itu disiksa habis hancur di neraka, kan masih ada daging halalnya yang lain yang nggak boleh disiksa. Allah Maha Adil kan. Maka itu di dalam ayat itu menarik itu kan. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nar jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya, sesungguhnya orang kafir min ahli kitab, padahal mereka sudah punya agama, punya kitab, dan musyrik, ya, akan masuk ke dalam neraka khalidina fiha, ya, kekal di dalamnya. Tetapi lanjutan ayat itu, innal ladzina amanu wa amilus solihati, dan sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal salih, ya, illal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, akan masuk diberikan imbalan yang baik. Ya, lanjutannya berikutnya. Ulaika hum khairul bariyah. Jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Akan dimasukkan ke dalam surga khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Tapi ada tambahan abadan. Kalau neraka tidak ada tambahan abadan. Hanya sampai khalidina fiha. Tapi kalau surga khalidina fiha abadan. Jadi khalada dalam lisanul Arab itu, Bapak, itu kekal, tapi kekal begitu panjangnya. Jalan tol itu seperti nembus langit, ya, batas langit. Begitu kita sampai ke ujung tol, oh ternyata ada laut. Nah, itu namanya apa ya? Pandangan mata kita itu sampai menyentuh langit loh jalan ini. Tapi setelah kita sampai ke ujung tol, oh ternyata ada laut. Ini belok kiri jalannya. Karena kita nggak melihat dari kejauhan belok kirinya kan, karena bumi ini bundar. Nah itu, begitu lamanya orang disiksa di neraka, sepertinya tidak ada batasnya. Maka itu disebut khalidina fiha. Tapi begitu sudah sampai 1 juta tahun disiksa, oh ternyata ada akhirnya ya, dosanya sudah habis disiksa. Giliran kamu. Kan ada hadisnya kan, orang yang terakhir masuk surga itu sudah nggak mau masuk surga. Ya, masuk. Akhirnya kamu juga masuk surga ya. Udahlah saya di sini aja. Mungkin keenakan atau gimana. Enggak. Kenapa nggak mau masuk surga? Paling kapling saya RSSS gitu, nggak ada kapling saya. Memang sih udah dibagi-bagi semua para pendahulu kamu, habis kamu yang paling terakhir masuk surga. Ya udah, di sini aja saya. Udah familiar dengan neraka. Tapi tanya, kalau andainya saya masuk surga, masih ada nggak kapling saya di situ? Ada sih, tapi yang paling sempit. Ya makanya, sempitnya kayak apa? Ada ayatnya kan? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Sekitar ayat itu ada, ya intinya bahwa daun pintunya kamarmu, daun pintu kamarmu itu antara bumi dan langit. Coba, surga yang paling sempit, daun pintu kamarnya, belum kamarnya sendiri, itu daun pintunya saja antara bumi dan langit. Bagaimana lapangan golfnya, pribadinya kan. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Mari kita berpositif thinking terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana fi auni abdi. Allah itu memihak kepada keyakinan hambanya. Ana inda abdi bi, aku berada pada keyakinan hambanya. Kalau kita masuk surga, insya Allah kita masuk surga. Kalau takut aku nanti masuk neraka karena dosa, iya masuk neraka memang. Jadi itulah Nabi menegaskan kita perlu positive thinking, tegas kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku berada pada keyakinan hambaku. Kalau kita masuk surga, Allah mengampuni dosaku, itu yang dilakukan Allah. Jadi saya kira cukup.